Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triswan Muhammad Setiadi dengan nomor pokok mahasiswa 24121111070. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas teori belajar bahasa dengan dosen pengampu Bunda Weli Nores Kartadireja SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai salah satu teori pembelajaran bahasa, yaitu teori mentalisme. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan teori mentalisme? Teori mentalisme merupakan pendekatan dalam psikologi yang menganggap bahwa proses mental yang tidak terlihat seperti berpikir, mengingat, dan juga memahami merupakan inti dari pembelajaran. Teori ini juga percaya bahwa belajar bukan hanya soal stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan pemikiran dan pengolahan informasi secara internal. Baik, yang selanjutnya ada tokoh-tokoh teori mentalisme. Yang pertama ada Noam Chomsky. Menurut Noam Chomsky, mentalisme dalam konteks linguistik menekankan bahwa kemampuan bahasa manusia adalah hasil dari struktur bawaan dalam pikiran ataupun otak, bukan sekedar hasil dari pembelajaran melalui lingkungan atau stimulus eksternal seperti yang diklaim oleh teori behaviorisme. Chomsky memperkenalkan konsep Language Acquisition Device atau LAD, yaitu mekanisme bawaan dalam otak manusia yang memungkinkan anak-anak mempelajari bahasa dengan cepat dan efisien, bahkan dengan input yang terbatas dari lingkungan. Dan yang kedua ada René Descartes. Sebagai seorang filsuf rasionalis, tidak secara langsung mengembangkan pembelajaran bahasa. Namun, pandangannya tentang mentalisme dan rasionalisme memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara manusia memahami bahasa dan cara mempelajarinya. Dalam konteks teori mentalisme, pemikiran Descartes menjadi salah satu landasan filosofis. Bagi pendekatan ini, Descartes percaya bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Baginya, bahasa adalah ekspresi dari akal budi atau reason dan kemampuan berpikir manusia. Hal ini membedakan manusia dari hewan yang menurutnya tidak memiliki pikiran rasional. Dan yang ketiga ada Wilhelm Wundt. Dalam teori mentalismenya, Wundt berpendapat bahwa pembentukan bahasa melibatkan sintesis mental, yaitu penggabungan elemen-elemen dasar pikiran seperti sensasi dan persepsi menjadi unit yang lebih kompleks, seperti konsep dan kata. Wundt melihat bahwa manusia sebagai manifestasi dari aktivitas mental. Menurutnya, bahasa mencerminkan bagaimana pikiran manusia bekerja, mulai dari pembentukan ide hingga ekspresi melalui kata-kata dan kalimat. Dan yang selanjutnya ada penerapan proses teori mentalisme dalam pembelajaran. Yang pertama ada pemanfaatan diskusi dan refleksi. Guru mengajak siswa untuk berdiskusi dan merefleksikan pengalaman belajar mereka. Contohnya, setelah pembelajaran sejarah, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini dan bagaimana itu relevan dengan kehidupan kita pada saat ini. Dan yang kedua ada penggunaan media interaktif, yaitu dengan cara menggunakan alat bantu visual, audio, atau multimedia untuk mendukung pembentukan imajinasi mental. Contohnya, dalam pembelajaran biologi, video animasi tentang proses fotosintesis dapat membantu siswa untuk memahami bagaimana proses tersebut berlangsung. Dan yang ketiga yaitu pemberian umpan balik yang mendalam. Guru memberikan umpan balik yang tidak hanya menjelaskan kesalahan siswa, tetapi juga alasan dibalik kesalahan tersebut. Contohnya, alih-alih hanya mengatakan,
Jawaban salah. Guru menjelaskan bagaimana proses yang disalah dipahami dan memberikan contoh yang relevan. Kemudian yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan dari teori mentalisme. Untuk kelebihannya, yang pertama, memfokuskan pada pemahaman mendalam, bukan sekedar pengulangan. Yang kedua, menghargai perbedaan individu dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, memperhatikan proses internal yang penting seperti motivasi dan kreativitas. Dan untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, sulit untuk mengukur aktivitas mental secara langsung. Yang kedua, kurang memberikan perhatian pada faktor lingkungan dan pengaruh sosial dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks untuk diaplikasikan dan dibandingkan dengan teori behaviorisme. Untuk kesimpulannya, teori mentalisme memberikan pandangan bahwa pembelajaran adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aktivitas mental. Teori ini relevan untuk diterapkan dalam pendidikan modern yang menekankan kreativitas, pemecahan masalah, dan pembelajaran kolaboratif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.